Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Intan Nurina Selviniara, saya dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai rangka wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, di mana sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan mata kuliah tindak pidana khusus, di mana mata kuliah tindak pidana khusus ini berada di dalam semester ganjil dengan bobot SKS, yaitu 3 SKS. Dalam video ini akan saya jelaskan bagaimana cara saya memaparkan materi kepada mahasiswa, lalu ada interaksi tanya jawab antara mahasiswa dengan dosen, dan juga penilaian yang diberikan oleh mahasiswa atau sebagai asesmen. Berikut adalah hotline paparan dalam mata kuliah tindak pidana khusus. Mata kuliah tindak pidana khusus merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis tindak pidana, diantaranya adalah tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perbankan, tindak pidana korporasi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana anak, tindak pidana siber atau mayantara, tindak pidana hak kekayaan intelektual, tindak pidana perpajakan. Penilaian pada mata kuliah ini akan dilakukan dengan prinsip yang adil, akuntabel, dan juga transparan dengan berbagai macam aspek seperti kehadiran dan partisipasi kelas sebesar 10% dari 80% kehadiran, lalu ada tugas individu dan juga kelompok sebesar 30%, ujian tengah semester 30%, dan yaitu ujian akhir semester. CPNK dalam perkuliahan tindak pidana khusus ini diantaranya terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. CPNK dalam sikap yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika di lingkungan akademi dan juga masyarakat luas. Yang kedua adalah mampu berkontribusi pada masyarakat khususnya di bidang ilmu hukum. Pengetahuan yang masuk di dalam lingkup CPNK mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk menguasai pengetahuan, merancang, melakukan, melaporkan, dan mengevaluasi penelitian di bidang hukum. Keterampilan umum dalam CPNK ini yaitu yang pertama, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan juga inovatif dalam perkembangan ilmu hukum dengan tetap berdasarkan pada asas-asas dan dasar hukum. Yang kedua, mampu menerapkan nilai, norma, dan hukum di masyarakat dengan menerapkan nilai humaniora sehingga secara tidak langsung mencegah terjadinya tindak pidana khusus. Ketiga, mampu menganalisa tindak pidana khusus yang terjadi di masyarakat sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Sedangkan keterampilan khusus dalam CPNK perkuliahan ini yaitu mampu menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam melakukan penelitian terkait isu-isu hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya tindak pidana khusus. Yang kedua, mampu berkomunikasi kepada akademisi dan masyarakat luas terkait dampak dan pencegahan atau penanggulangan tindak pidana khusus. Proses pembelajaran akan dilakukan secara tatap muka dengan suasana yang santai dan menyenangkan. Lalu akan ada diskusi baik dari mahasiswa dengan dosen dan diskusi antara mahasiswa dengan mahasiswa. Berikut akan saya tampilkan video mengenai interaksi pengajaran tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan hukum tindak pidana khusus, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari semua kejahatan yang berada di luar KUHP. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang tindak pidana korupsi, seperti yang sebelumnya sudah pernah diberikan bahwa tindak pidana khusus itu kan semua peraturan perundang-undangan yang tidak diatur di dalam KUHP. Kalau di dalam hukum, KUHP itu menjadi bahan utamanya. Jadi kalau kita membahas tentang pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, itu semuanya itu adanya di dalam KUHP. Tapi kejahatan-kejahatan itu nggak mungkin cuma ada itu aja. Jadi kejahatan itu akan terus ada, terus berkembang. Sedangkan undang-undangnya tidak ada. Kalau undang-undangnya nggak ada, berarti pemerintah wajib untuk membentuk undang-undang yang berada di luar KUHP. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini yang akan kita bahas adalah
personilnya serta lembaga penegak hukum dari tindak. Ini adalah dasar hukum dari tindak pidana korupsi. Dulunya kita tidak mengenal ada istilah tindak pidana korupsi. Jadi tindak pidana korupsi itu ada setelah tahun 1971. Dari 1971 ke 1999 kita pun mengenalnya istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau dilihat dari dasar hukum, yang pertama adalah peraturan penguasa militer. Ini diatur terkait dengan tindak pidana ekonomi. Jadi bukan korupsinya, tapi terkait dengan perekonomian negaranya. Setelah itu diatur oleh Perpu, belum menjadi undang-undang, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di Orde Baru, korupsi itu kita kenal dengan istilah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Selanjutnya di tahun 99 ternyata korupsi itu udah nggak bisa lagi kita sebut dengan istilah KKN. Artinya berbeda, lambangnya pun berbeda. Oke, yang ada yang tahu nggak lambang dari korupsi apa? Apa? Tikus. Tikus. Kenapa tikus? Karena tikus itu rakus. Rakus. Terus? Tukang mencuri. Terus? Sembunyi. Terus? Kotor. Lambang dari korupsi ini awalnya tikus. Kenapa tikus? Tikus itu binatang pengerat. Karena tikus itu binatang pengerat, jadi yang dimakan itu sedikit-sedikit, sehingga orang lain tuh nggak tahu kalau ini jadi keropos. Oke? Dari situ dilambangi dengan lambang tikus. Tetapi semakin berkembangnya zaman, korupsi itu udah nggak bisa kayak gitu lagi. Jadi kalau kita megang uang 1 miliar nih, dari 1 miliar kita butuh untuk membangun ruangan ini. Setelah membangun ruangan ini, sisa dana itu ternyata ada 100 juta sisa dananya. Kan harusnya dikembalikan ke pemerintah. 100 juta itu dibagi-bagi ke orang yang berwenang. Nah itu korupsi. Nah ternyata dengan berkembangnya zaman, korupsi itu udah nggak kayak gitu lagi. Korupsi itu dari uang 1 miliar tadi untuk membangun gedung ini, ternyata 500 juta ini kita ambil dulu, 500-nya baru kita buat untuk gedung. Oke, jadi semakin berkembangnya zaman, kejahatan itu pasti akan semakin tinggi, semakin banyak, semakin tidak bisa lagi diatur di dalam undang-undang yang lama. Sehingga di tahun 99 pemerintah memutuskan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Kita menentukan lagi ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, jadi ada beberapa ayat yang diperbaharui kembali di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satunya ada lembaga KPK. Nah, di dalam Undang-Undang 20 2001 itu istilah korupsinya itu tetap barang siapa yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan atau orang lain dengan menyalahgunakan wewenang atau jabatannya, maka kita sebut dengan korupsi dengan pidana penjara pidana penjara maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Oke. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 2001 maka keluarlah istilah-istilah gratifikasi, lembaga KPK, sistem pembuktian terbalik, pencantuman ketentuan peralihan dan pegawai negeri. Di mana istilah ini tidak semuanya ada di dalam Undang-Undang 3199. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Oke, ada yang pernah dengar gratifikasi? Apa? Kayak semacam penyuapan. Suap. Ya. Apalagi? Dalam bentuk apapun sih. Iya. Contohnya? Pemberian barang, tiket konser. Tiket. Terus? Kan ada kasusnya Mbak. Iya. Apalagi? Liburan. Mandalika. Kalau suap apa? Berbicara sesuatu Iya. dengan adanya sesuatu. Mengembalikan sesuatu dengan ada lagi nggak? Dengan ada tujuan tertentu. Ada lagi nggak kita suap? Suap menyuap, sogok menyogok. Ada nggak yang tahu artinya? Bu, saya ini jarang masuk kelas ibu. Gimana caranya saya mau dapatnya nilai A?
tapi di absennya jarang masuk, UTS nggak ikut, tugasnya misalnya ngerjain, buat ngerjain tapi UTS nggak ada, otomatis kan nggak mungkin bisa dapat nilai A kan. Jadi gimana caranya mau mendapatkan nilai A, ibu maunya apa? Kalau misalnya oke, nilai saya ganti menjadi nilai A, tapi saya minta uang 20 juta. Ternyata si mahasiswa nggak setuju. Nggak bisa bu, kalau segitu saya nggak ada. Kalau misalnya 15 gimana bu? Ya udahlah kalau 15 tapi nilainya AB ya. Oke, deal. Keluarlah nilai AB. Walaupun sebenarnya nggak mungkin dong bisa dapat nilai AB. Ya berarti di antara kedua belah pihak dia ada deal-dealan harganya. Nah itu yang disebut dengan suap menyuap. Jadi antara yang pihak satu dengan pihak lainnya dia punya kepentingan, sama-sama ada kepentingan. Itu yang disebut dengan suap menyuap. Gratifikasi ini yang mendapatkan hadiahnya dia tidak tahu tujuannya untuk apa. Jadi kalau gratifikasi gini, tidak ada deal-dealan uang atau tidak ada deal-dealan pemberian hadiah. Balik lagi ya, contohnya saya dosen, kalian mahasiswa yang jarang masuk tapi mau dapatnya nilai A. Gimana ya caranya? Oh ya udah deketin aja Bu Intannya. Deketinnya gimana? Contohnya, nah kita ketemu, datang, Bu Intan udah makan belum? Nanti tiba-tiba dibawain kopi yang harganya nggak mahal, ya, yang harganya tidak terlalu mahal juga nggak apa-apa. Dibeliin kopi, besoknya gitu lagi. Besoknya Bu, saya lagi makan, Ibu mau nggak dibeliin makanan yang ayam geprek deh, misalnya 15.000, nanti dibawain 15.000. Tapi sering, kalau dengan cara sering kan otomatis dosen akan mengingat si mahasiswa itu kan. Dengan mengingat mahasiswa itu pas dilihat nilainya, kok nilai anak ini D ya, nggak ikut UTS, nggak ikut UAS misalnya. Tapi anak ini baik, subjektif kan berarti anaknya baik, harusnya dia ini jangan dapat nilai ini. Dirubahlah nilai itu menjadi A, kamu maunya apa? Saya tahu kok kalau kamu sibuk dan lain sebagainya, terus kamu nilainya mau apa? Jadi itu ada secara suap, tapi kalau gratifikasi ini secara tidak langsung. Jadi ada yang tahu niatnya adalah orang yang memberikan barang tersebut. Orang yang diberikan barang itu nggak tahu niat dari si pemberi barang itu apa. Kalau suap menyuap, kedua belah pihak itu tahu tujuannya apa. Si A tahu kenapa dia ngasih uangnya, si B-nya tahu kenapa saya menerima uangnya. Tapi kalau gratifikasi ini nggak tahu tujuan dari orang yang ngasih barang tadi itu apa. Tuh, kalau si penerimanya nggak tahu, tapi lama-lama penerimanya punya rasa kedekatan emosional yang membuat oh ini nggak benar. Jadi lebih baik nilainya kita naikin deh. Nah kebanyakan gratifikasi ini kepada orang yang mempunyai jabatan dan wewenang, ya. Dan itu adalah kalau di hukum apa ya? Sosiologi hukumnya masuk ke dalam situ. Karena orang yang mempunyai, orang kita yang biasa-biasa aja, kita ke atasan untuk keperluan tertentu, kita kadang harus ada hadiah ke atasnya. Nah sebenarnya di Indonesia itu mau menghilangkan sistem seperti ini. Oh kalau anak yang naik kelas kita ngasih jajanan nih ke guru, nah itu yang harusnya udah dihilangkan, udah nggak bisa lagi. Kenapa? Takutnya orang itu nggak bisa menilai secara objektif. Penilaiannya subjektif. Oh karena saya kenal dengan anak ini, deket sama anak ini, ya udah nilainya nanti ditinggiin. Gitu. Oh kalau karena saya nggak suka dengan anak ini, nggak sukanya subjektif ya. Entah nggak sukanya karena apa, ya udah nilainya dijelekin. Nah, gratifikasi di Undang-Undang 20 2001 ini ingin menghilangkan kata-kata gratifikasi dan suap menyuap. Jadi kalau tidak ada suap menyuap, harusnya gratifikasi juga nggak ada. Selanjutnya ada istilah lembaga KPK. Penyidik itu kan hanya ada kepolisian. Yang bisa melakukan sidik itu adalah orang-orang kepolisian. Lembaga KPK di dalam tindak pidana korupsi ini wewenangnya sama seperti kepolisian. Bedanya apa? Kalau ada terkait korupsi sudah diambil alih oleh KPK, maka kepolisian tidak boleh lagi ikut campur terkait dengan korupsi. Nah, ini korupsinya dan KPK belum ikut campur, di tengah perjalanan KPK turun langsung, maka bisa diambil alih oleh KPK. Itu hak dan kekuasaan dari KPK. Jadi KPK ini mempunyai wewenang khusus. Nah, KPK ini yang mengisi adalah beberapa lembaga-lembaga pemerintahan yang Polri juga masuk di dalamnya. Polri juga masuk.
wajib untuk membuktikan bahwa orang itu memang benar-benar melakukan korupsi. Oke. Lalu selanjutnya ada pencantuman ketentuan peralihan dari Undang-Undang 3199 ke Undang-Undang 20 2001 dan pegawai negeri. Pegawai negeri kita punya Undang-Undang ASN-nya sendiri. Ternyata di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pegawai negeri dicantumkan juga di sini. Kalau yang kita tahu pegawai negeri itu adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintahan yang mendapatkan gaji dari pemerintah, tapi kalau di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim, jaksa, polisi, TNI, ABRI itu termasuk di dalam PNS. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum Bu. Dari lembaga KPK-nya Bu. Ya. Kalau misalkan dari lembaga KPK-nya itu ada melakukan suatu korupsi, itu yang menyelidiki siapa Bu? Kalau misalkan terjadi korupsi di lembaga KPK, itu yang menyelidiki siapa? KPK-nya juga bisa menyelidiki sendiri. Itu statement dari masyarakat itu pasti beda Bu. Kalau hukum itu nggak bisa melihat statement masyarakat. Hukum nggak bisa beracuan dengan pendapat orang. Kita tuh selalu melihatnya dengan undang-undang yang bisa menyidik siapa, kan orang KPK dan kepolisian di antara dua itu. Orang KPK-nya korupsi, iya antara dua itu juga nanti yang akan menyidiknya. Dia kita nggak bisa gini. Kalau saya nggak tahu kalau film lainnya. Kalau masyarakat kok KPK yang korupsi, KPK menyidik diri sendiri gitu kan. Kalau di kalau di masyarakat ya harusnya orang lain dong gitu kan, harusnya orang lain dong. Masa ruangan ini diperiksa, kok dosen ruangan ini sendiri yang meriksa, kan nggak mungkin kayak gitu. Kalau di hukum nggak bisa. Kalau hukum itu kita harus sesuai dengan undang-undangnya. Undang-undangnya yang boleh menyidik siapa? Yang boleh menyidik kan cuma kepolisian dengan KPK. Kalau terjadinya di KPK, ya berarti yang menyidik antara KPK sama kepolisian. Cuman biasanya karena dia lingkupnya udah besar, itu akan diambil alih oleh KPK. Gitu, lingkupnya udah tinggi nih, udah besar, biasanya diambil alih sama KPK. Tapi kalau misalnya dia korupsinya tidak terlalu tinggi, biasanya diambil alih sama kepolisian. Nah, nanti yang mendakwa siapa? Tetap kejaksaan. Tetap jaksa. Dari kepolisian larinya ke kejaksaan, dari KPK juga larinya tetap ke kejaksaan. Gitu. Oke, ada lagi? Tapi KPK ini independen ya? KPK independen. Oke, ada lagi? Berapa sih nominal kerugian negara yang bisa dikatakan sebagai tindakan korupsi? Gak ada minimal, 1000 pun mungkin. Gak ada minimal. Kalau hukum itu akan melihatnya maksimalnya. Kamu korupsi 1000, ketahuan sama kepolisian kita tetap bisa disidik. Tetap bisa disidik. Jadi bukan kalau kita tuh nggak ngeliat berapa nominal yang bisa. Kalau dulu kan ada sebutan kalau korupsi itu mulai 1 juta rupiah. Tapi kalau di bawah 1 juta ternyata dia korupsi, ya tetap aja namanya korupsi. Nggak akan bisa kita ganti jadi pencurian gitu ya. Kecuali subjeknya beda, dan objeknya beda. Oh, uang si 1 juta tadi ini bukan uang negara, baru pencurian, baru penggelapan. Gitu. Tapi kalau bukan kalau uang negara mau 1.000 rupiah pun ya tetap aja judulnya korupsi. Ada lagi ya? Mau nanya tadi sempat dilihat di PPT kalau misal ada korupsi itu ada hukumannya. Tetap aja definisinya begini. Oh ya, denda minimal 200 juta paling banyak 1 miliar. Sorry, kalau di korupsi berarti pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Ada kekhususan. Ini judulnya gratifikasi kan termasuk di korupsi. Jadi kalau di gratifikasi tetap aja maksudnya korupsi. Dia suap menyuap, kalau dia si yang punya jabatan tetap aja judulnya korupsi juga. Atau gini deh, kalian mau masuk kerja di dalam situ tuh gini, saya kan dosen UBL ya, otomatis saya akan punya link dong dengan dosen-dosen UBL lainnya atau staf SDM dan lainnya ya kan. Setelah saya punya link, ada nih satu lowongan untuk staff yang dibutuhkan adalah mahasiswa free yang bisa mengelola komputer ya kan. Karena saya kenal dengan satu orang ini lulusan SMA,
S1-nya tapi bukan S1 komputer. Dia nggak bisa komputer, dia tidak bisa desain dan lain-lain. Tapi karena ada hubungan ke keluarga, udah sih masukin aja sih yang ini, ya kan? Tapi dia nggak punya skill, berarti kan termasuk nepotisme. Kenapa nepotisme? UBR akan membayar orang itu harusnya bayarnya per bulan gajiannya aja, tapi sebelum itu dia harus ngikutin pelatihan lainnya. Berarti kan UBR-nya dirugikan. Nah, nepotisme itu akan menjadi seperti itu. Gitu. Gratifikasi gimana yang salah? Judulnya apa? Tetap korupsi, dia nggak akan keluar dari korupsi. Tetap pada akhirnya dalam korupsi. Tetap pengertian korupsi adalah memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tapi kalau bukan keuangan negara, maka nggak bisa kita sebut sebagai korupsi. Intinya itu cuma ini, keuangan negara. Merugikan kalau kegiatan bagi-bagi jabatan bukan Jabatannya dia berwenang atau tidak. Misalnya gini, saya kan orang hukum, terus saya mengelola firma hukum. Ada keahliannya nggak di situ? nggak ada kompetensi. Ada dong kompetensinya. Karena saya mengelola yang tidak hukum. Tapi kalau saya orang hukum, tiba-tiba saya mengelola manajemen, ya kan bertentangan banget ya. Nah, negara dirugikan atau tidak? Kalau negara dirugikan, ya berarti termasuk di dalam korupsi. Tapi kalau negara tidak dirugikan, ya berarti tidak termasuk di dalam korupsi. Kita biasanya gitu kan. Oke, terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video yang telah saya sampaikan sebagai bentuk wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.